Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roland Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang modul quiz network layer. Nah, di quiz ini terdapat 13 soal yang sudah dikerjakan berikut dengan alasannya. Pertanyaan pertama ialah, which command can be used on a Windows host to display the routing table? Di sini saya memilih jawabannya netstart minr. Alasannya karena pada host Windows, baik perintah print_root atau netstart minr dapat digunakan untuk menampilkan tabel perututan host. Perintah show IP root digunakan pada router untuk menampilkan tabel routingnya. Perintah netstart min_s digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Perintah tracer digunakan untuk menampilkan jalur yang dilalui paket ke tujuannya. Nomor selanjutnya ialah, what information is added during encapsulation at OSI layer 3? Di sini saya menjawab adalah source and destination IP address, karena IP adalah protokol layer 3. Perangkat layer 3 dapat membuka header layer 3 untuk memeriksa header layer 3 yang berisi informasi terkait IP, termasuk alamat IP, sumber, dan tujuan. Berikutnya adalah, how does the network layer use the MTU value? Jawabannya adalah, the MTU is passed to the network layer by the data link layer, karena lapisan data link menunjukkan ke lapisan jaringan MTU untuk media yang digunakan. Lapisan jaringan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan seberapa besar paket dapat ketika diteruskan. Ketika paket diterima pada suatu media dan diteruskan pada media dengan MTU yang lebih kecil, perangkat lapisan jaringan dapat memecah paket untuk mengakomodasi ukuran yang lebih kecil. Nomor 4 ialah, which characteristic describe an IPv6 enhancement over IPv4? Nah, jawabannya adalah, the IPv6 header is simple than the IPv4 header is which improve packet handling, karena alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarki 128 bit dan header IPv6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit bidang, meningkatkan penanganan paket. IPv6 secara natif mendukung kemampuan autentikasi dan privasi dibandingkan dengan IPv4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk mendukungnya. Ruang alamat IPv6 berkali-kali lebih besar dari ruang alamat IPv4. Selanjutnya ialah nomor 5, which statement accurately describe a characteristic of IPv4? Jawabannya adalah, IPv4 has a 32-bit address space, karena IPv4 memiliki ruang alamat 32 bit yang menyediakan sampai 4.294.967.296 alamat unik, tetapi hanya 3,7 miliar yang dapat dialihkan. Batas karena reservasi alamat untuk multicasting dan pengujian. IPv4 tidak memberikan dukungan asli untuk IP second. IPv6 memiliki tajuk yang disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit daripada yang dimiliki IPv4. Selanjutnya ialah, when a router receive a packet, what information must be examined in order for the packet to be forwarded to a remote destination? Jawabannya ialah destination IP address, karena ketika sebuah router menerima sebuah paket, ia memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik ke jaringan itu. Nomor 7, a computer has to send a package to a destination host in the same LAN. How will the packet be sent? Jawabannya adalah, the packet will be sent directly to the destination host, karena jika host tujuan berada di LAN yang sama dengan host sumber, tidak diperlukan gateway default. Gateway default diperlukan jika paket perlu dikirim di luar LAN. Nomor 8, which IPv4 address can a host use to ping the loopback interface? Jawabannya adalah 127.0.0.1, karena sebuah host dapat melakukan ping ke antarmuka loopback dengan mengirimkan
paket ke alamat IPv4 khusus dalam jaringan 127.0.0.1 Selanjutnya adalah when a connectionless protocol is in use at a lower layer of the OSI model, how is missing data detected and retransmitted if necessary? Jawabannya adalah upper layer connection oriented protocol keep track of the data received and can request retransmission from the upper level protocol on the sending host. Karena ketika protokol tanpa koneksi digunakan di lapisan bawah model OSI, protokol tingkat atas mungkin perlu bekerja sama dalam mengirim dan menerima host untuk memperhitungkan dan mengirimkan kembali data yang hilang. Dalam beberapa kasus, ini tidak diperlukan karena untuk beberapa aplikasi sejumlah kehilangan data dapat ditoleransi. Selanjutnya ialah nomor 10. What was the reason for the creation and implementation of IPv6? Jawabannya adalah to relieve IPv4 address depletion. Jadi, ruang pengalamatan IPv4 habis karena pertumbuhan pesat internet dan perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 memperluas ruang pengalamatan IP dengan meningkatkan panjang alamat dari 32 bit menjadi 128 bit, yang seharusnya menyediakan alamat yang memadai untuk kebutuhan pertumbuhan internet di masa mendatang selama bertahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah which information is used by router to forward a data package toward its destination. Jawabannya adalah destination IP address karena alamat IP tujuan adalah alamat IP untuk perangkat penerima. Alamat IP ini digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Selanjutnya adalah which field in an IPv4 package header will typically stay the same during its transmission. Jawabannya adalah destination address karena nilai di bidang alamat tujuan di header IPv4 akan tetap sama selama transmisi. Opsi lain mungkin berubah selama transmisi. Nah, pertanyaan terakhir adalah which field in an IPv6 packet is used by the router to determine if a packet has expired and should be dropped. Jawabannya adalah hop limit karena ICMPv6 seperti IPv4 mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Namun, paket IPv6 tidak memiliki bidang TTL. Sebaliknya, ia menggunakan bidang batas hop untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.